Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang telah memberikan kita kenikmatan iman dan kenikmatan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah. Dan barang siapa yang kufur atas nikmatku, kata Allah, maka sungguh azabku amatlah pedih. Yang kedua kalinya, selawat berangkaikan salam tak lupa kita kirimkan, kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selawatnya yang berbunyi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asran. Yang artinya, barang siapa yang berselawat atasku satu kali, maka Allah akan berselawat untuknya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan menjelaskan tentang 6 syarat menuntut ilmu dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Sebelum kita membahas 6 syarat tersebut, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu bahwasanya menuntut ilmu itu hukumnya wajib sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang artinya, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi kaum muslim laki-laki dan kaum muslim perempuan. Sebelum kita menuntut ilmu, kita harus pasang niat terlebih dahulu. Kita harus mempunyai niat, karena Rasulullah SAW bersabda, betapa banyaknya amalan dunia, amalan berbentuk dunia menjadi amalan akhirat karena kebagusan niatnya. Begitupun sebaliknya, betapa banyak amalan akhirat, amalan yang berbentuk akhirat menjadi amalan dunia karena kejelekan niatnya. Lantas, kita sebagai seorang penuntut ilmu, kita harus berniat seperti apa? Yang pertama, niatlah untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berniatlah untuk menghilangkan kebodohan pada diri kita. Dan yang ketiga, niatkan untuk menghidupkan agama dan mengekalkan Islam, karena kekalnya Islam dengan ilmu agama. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena demikian itu, Syekh Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim menjelaskan atau menuliskan sebuah syair yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ala la tanalul ilma illa bisittatin, sa'umbika an majmu'iha illa bibayanin, zakain wa hirsin wa istibarin wa bulwatin wa irsyadi ustazin wa tuli zamanin. Ala la tanalul ilma, ingatlah kamu tidak akan sampai kepada satu ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 perkara. Apa saja 6 perkara itu, teman-teman? Yang pertama adalah zakain, kecerdasan. Mengenai tentang kecerdasan ini ada 2 kecerdasan. Yang pertama, mahabbatun minallah, kecerdasan yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kecerdasan dengan jalan usaha kita sendiri. Maksudnya seperti apa? Kecerdasan yang kita cari sendiri, seperti menulis atau mencatat apa yang telah diajarkan oleh guru kepada kita. Yang kedua, mengulangi pelajaran yang telah kita pelajari. Dan yang terakhir, berdiskusi bersama teman-teman. Terus perkara yang kedua, yaitu zakain wa hirsin, yaitu kesabaran, yaitu kesungguhan. Karena dalam menuntut ilmu kita harus bersungguh-sungguh, kita harus bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala.
Karena dalam suatu makalah juga telah mengatakan man jadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Yang ketiga, zakain wa hirsin wastibari, yaitu kesabaran. Dalam menuntut ilmu kita harus sabar, karena kesuksesan butuh kesabaran. Sabar atas segala rintangan dan ujian yang akan kita hadapi dalam menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengenai tentang sabar ini juga telah berfirman di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang keempat, wabul batin, yaitu biaya atau modal. Kita harus mengorbankan harta kita untuk menuntut ilmu. Dan yang kelima, wa irsyadi ustazin, petunjuk guru. Artinya apa? Di saat kita menuntut ilmu, kita harus mempunyai guru. Jangan sampai kita menuntut ilmu tanpa adanya guru. Dan yang terakhir, yang keenam, wa tuli zamanin, panjang masanya. Menuntut ilmu itu butuh masa yang panjang, tidak hanya sebentar saja. Di dalam makalah juga sudah dikatakan, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu dari buaya hingga liang lahat. Nah, inilah 6 syarat untuk menuntut ilmu supaya kita menjadi orang yang sukses dan menjadi orang yang berilmu. Lalu, saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Yang artinya, barang siapa yang menempuh satu jalan dalam menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Mengenai keilmuan, ilmu itu tidak akan didapatkan dengan bermalas-malasan, melainkan dengan perjuangan. Karena apa? Karena mendambakan sesuatu tanpa adanya perjuangan hanyalah omong kosong belaka. Imam Syafi'i memperdalam ilmunya dengan pergi ke berbagai daerah, tidak hanya berdiam diri di dalam rumah. Karena indahnya permata didapatkan berasal dari perut bumi yang paling dalam rentang waktu yang lama. Terjun najah walam tasluk masalikaha, innas safinah la tajri alal yabas. Engkau mendambakan kesuksesan tetapi engkau tak mau menempuh jalannya, sungguh kapal tak berlayar di atas daratan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.